Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang gangguan pada sistem pencernaan dan macam-macam enzim. Di sini materi yang akan kami jelaskan yaitu fungsi enzim pada setiap organ pencernaan, menyebutkan jenis enzim-enzim dan fungsinya, menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan, dan juga menumbuhkan kebiasaan hidup sehat menjaga pencernaan. Nah, yang pertama ada macam-macam gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu sariawan, penyebabnya kurang vitamin C, infeksi dan mulut kotor. Gejalanya yaitu loka atau putih di mulut dan nyeri makan. Pencegahannya yaitu makan buah dan jaga kebersihan mulut. Yang kedua penyebabnya itu asam lambung, stres, dan makan tak teratur. Gejalanya itu nyeri ulu hati, mual, dan kembung. Pencegahannya makan teratur, hindari stres dan makanan pedas. Yang ketiga ada diare. Penyebabnya itu infeksi, makanan atau minuman kotor. Gejalanya itu BAB cair, lemas, dehidrasi. Pencegahannya itu makan teratur, hindari stres dan makanan pedas. Yang keempat ada sembelit. Penyebabnya itu kurang serat dan air, jarang gerak. Gejalanya itu susah BAB, feses keras. Pencegahannya yaitu banyak minum dan makanan berserat. Yang kelima ada hepatitis. Penyebabnya yaitu virus, alkohol, dan racun. Gejalanya itu kulit kuning, mual, dan urin gelap. Pencegahannya yaitu vaksin, hindari alkohol, dan jaga kebersihan. Yang keenam ada apenditis. Penyebabnya itu infeksi atau penyumbatan usus buntu. Gejalanya nyeri perut kanan bawah, mual, dan demam. Pencegahannya yaitu konsumsi makanan berserat. Yang ketujuh tukak lambung. Penyebabnya yaitu bakteri, H. pylori, stres, dan obat tertentu. Gejalanya yaitu nyeri perut, mual, dan muntah darah. Pencegahannya yaitu hindari rokok, alkohol, dan makanan pedas. Yang kedelapan wasir. Penyebabnya itu duduk lama dan menahan BAB. Gejalanya nyeri dan pendarahan saat BAB. Pencegahannya makan berserat dan jangan duduk lama. Yang kesembilan keracunan makanan. Penyebabnya itu makanan basi atau terkontaminasi. Gejalanya mual, muntah, dan diare. Pencegahannya yaitu pastikan makanan bersih dan matang. Dan yang terakhir ada asam lambung atau GERD. Penyebabnya yaitu katup lemah dan makan berlebih. Gejalanya itu dada panas, mual, dan tenggorokan asam. Pencegahannya yaitu jangan makan berlebihan dan hindari berbaring setelah makan. Kemudian, selanjutnya macam-macam enzim. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim yang ada di mulut. Mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan makanan. Proses ini melibatkan pencernaan mekanik, yaitu mengunyah oleh gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim air liur atau saliva. Air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah, kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual. Macam-macam enzim di mulut. Yang pertama ada enzim amilase atau biasa disebut petialin. Dihasilkan oleh kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis. Fungsinya yaitu memecah pati amilum atau karbohidrat kompleks menjadi maltosa atau gula sederhana. Membantu proses pencernaan karbohidrat sejak makanan masih dikunyah. Enzim yang kedua yaitu ada lisozim, di mana ini dihasilkan oleh air liur atau saliva. Fungsinya membunuh bakteri yang masuk bersama makanan menjadi kebersihan rongga mulut. Proses pencernaan di mulut yaitu yang pertama makanan dikunyah oleh gigi dan dibasahi oleh air liur. Yang kedua, amilase mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Lalu selanjutnya, lisozim membantu melindungi mulut dari kuman, dan lidah membantu mengatur posisi makanan agar mudah ditelan. Nama saya pertama dari kelas 11C akan menjelaskan bagian enzim yang bekerja di lambung. Yang pertama ada pepsin, asalnya dihasilkan dari sel utama di dinding lambung dalam bentuk pepsinogen alias enzim tidak aktif. Aktivasinya yaitu pepsinogen diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Fungsinya yaitu menguraikan protein menjadi peptida atau rantai pendek asam amino. Contohnya seperti daging, telur, dan susu yang dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh usus halus. Yang kedua yaitu ada renin, asalnya dihasilkan terutama pada lambung bayi atau anak kecil.
Fungsinya membantu mengumpulkan protein susu, kasein supaya lebih mudah dicerna. Yang ketiga ada HCl atau asam klorida. Asalnya diproduksi oleh sel parietal pada dinding lambung. Fungsinya untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Yang ketiga, membantu melunakkan makanan agar mudah dicerna. Bekerja di usus halus. Pankreas merupakan kelenjar yang menghasilkan beberapa enzim pencernaan penting. Enzim-enzim ini dialirkan ke usus halus, tepatnya di duodenum usus 12 jari, untuk membantu proses pencernaan makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar mudah diserap oleh tubuh. Enzim utamanya ada 3. Yang pertama ada amilase pankreas, berfungsi untuk memecah zat tepung atau amilum menjadi gula maltosa atau gula sederhana. Contohnya, nasi atau roti yang mengandung pati akan diubah menjadi gula sederhana agar bisa diserap oleh usus. Yang kedua ada tripsin, berfungsi untuk menguraikan protein menjadi peptida dan kemudian menjadi asam amino. Contohnya, daging, telur, dan ikan yang mengandung protein akan dicerna oleh tripsin agar dapat digunakan tubuh untuk membangun jaringan. Yang ketiga ada lipase pankreas, yaitu berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Contohnya, minyak dan mentega akan diuraikan agar dapat diserap oleh dinding usus. Enzim yang bekerja di usus halus atau dari dinding usus halus dihasilkan oleh getah usus atau sucus entericus. Fungsinya untuk menyelesaikan proses pencernaan makanan menjadi bentuk yang siap diserap tubuh. Macam-macamnya yaitu ada maltase, mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua ada laktase, mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada sukrase, yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat ada peptidase, mengubah peptida menjadi asam amino. Yang kelima ada lipase usus, yaitu untuk membantu menguraikan sisa lemak. Jadi, enzim-enzim dari dinding usus halus berfungsi untuk memecah sisa zat makanan kompleks menjadi zat sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Enzim yang bekerja di usus besar. Tidak ada enzim yang bekerja di usus besar. Artinya, proses pencernaan kimiawi sudah selesai di usus halus. Fungsi utama usus besar yaitu yang pertama, menyerap air dari sisa makanan agar feses tidak cair. Yang kedua, membusukkan sisa makanan dengan bantuan bakteri, misalnya Escherichia coli. Yang ketiga, yaitu membentuk vitamin, terutama vitamin K dan vitamin B kompleks yang dihasilkan oleh bakteri baik di usus besar. Jadi, usus besar tidak menghasilkan enzim, tetapi berperan penting dalam menyerap air, membusukkan sisa makanan, dan membantu pembentukan vitamin oleh bakteri. Selanjutnya ada enzim yang bekerja di hati atau liver. Hati adalah organ penting yang berfungsi untuk menyaring racun, menyimpan energi, serta mengatur berbagai proses kimia dalam tubuh. Di dalam hati terdapat banyak enzim yang membantu proses metabolisme, detoksifikasi, dan pengaturan kadar zat dalam darah. Yang pertama itu ada enzim katalase. Enzim ini berfungsi untuk menguraikan zat beracun hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Hidrogen peroksida merupakan hasil sampingan dari metabolisme sel yang bisa berbahaya jika menumpuk. Jadi, katalase melindungi sel hati agar tidak rusak oleh racun ini. Kedua, ada enzim dehidrogenase. Salah satu jenisnya adalah alkohol. Dehidrogenase yang berfungsi untuk menguraikan alkohol menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asetaldehida lalu menjadi asam asetat. Proses ini membantu tubuh mengeluarkan alkohol dan zat beracun lain dari sistem tubuh. Ketiga, enzim transaminase atau ALT dan AST. Enzim ini membantu mengubah asam amino menjadi senyawa lain yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Enzim ALT atau alanine aminotransferase dan AST, asparatate aminotransferase, sering digunakan dalam tes darah untuk mengetahui apakah fungsi hati normal atau tidak. Yang keempat, enzim fosfatase alkal atau ALP. Enzim ini berperan dalam memecah senyawa yang mengandung fosfat. Jika kadar enzim ini terlalu tinggi di darah, bisa menjadi tanda adanya gangguan pada hati atau saluran empedu.
Kelima, enzim glukosa 6-fosfatase. Enzim ini berfungsi dalam mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga tubuh tetap memiliki energi ketika kadar gula darah menurun. Kemudian ada fungsi enzim yang bekerja di hati atau liver. Yang pertama yaitu menetralisir racun atau detoksifikasi agar tidak membahayakan tubuh. Kedua, membantu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak sehingga tubuh mendapatkan energi. Ketiga, membantu pencernaan lemak secara tidak langsung dengan menghasilkan cairan empedu yang bekerja sama dengan enzim lipase di usus. Keempat, mengatur kadar zat dalam darah seperti glukosa, kolesterol, dan asam amino. Kesimpulan yang bisa kami dapat yaitu sistem pencernaan manusia terdiri atas berbagai organ yang bekerja sama untuk mengubah makanan menjadi zat yang dapat diserap tubuh. Proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim khusus di setiap organ. Mulut menghasilkan amilase dan lisosim untuk memulai pencernaan karbohidrat serta menjaga kebersihan mulut. Lambung mengeluarkan pepsin, renin, dan HCl untuk memecah protein dan membunuh kuman. Pankreas mengeluarkan amilase pankreas, tripisin, dan lipase untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Dinding usus halus menghasilkan meltase, sukrase, laktase, peptidase, dan enterokinase untuk menyelesaikan pencernaan terakhir agar zat makanan siap diserap. Hati menghasilkan berbagai enzim metabolisme seperti katalase dan dehidrogenase yang berfungsi untuk menetralkan racun serta mengatur kadar gula. Selain itu, tubuh juga dapat mengalami berbagai gangguan pencernaan seperti sariawan, mah, diare, sembelit, hepatitis, dan lain-lain yang disebabkan oleh infeksi pola makan tidak sehat atau kekurangan nutrisi. Dengan menjaga pola makan, kebersihan, dan gaya hidup sehat, sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik dan tubuh tetap bugar. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.